Maka dengarkan wahai Menteri Agama, dengarkan, pasang telingamu. Ucapanmu itu sudah menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan coba menjawab permintaan dari para jamaah yang sudah lebih dari 1 minggu meminta kepada saya untuk menanggapi, menjawab, dan memberikan arahan terkait kasus yang memalukan, memilukan, bahkan boleh dikatakan ini mencoreng nama besar Indonesia di mata negara-negara muslim dunia lainnya. Karena ucapan ini keluar bukan dari mulut seorang anak SD. Penistaan ini keluar bukan dari mulut orang kafir. Tapi amat sangat disayangkan penistaan terhadap azan yang disamakan dengan suara anjing menggonggong ini justru keluar dari lisan salah seorang pejabat publik di negeri ini. Apalagi jabatannya sebagai Menteri Agama. Ini jelas mencoreng nama besar bangsa Indonesia di mata negara-negara muslim lainnya. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah muslim terbanyak nomor 1 di dunia. Jumlah kita berkisar 230 juta. Nomor 2 Pakistan, hanya 200 juta saja. Malaysia nggak ada apa-apa lawan kita. Malaysia itu kalau nggak salah kisaran 20 juta muslimnya. Itu pun sudah kita tambah Ipin Upin dari Indonesia. Coba bayangkan, Indonesia 230 juta muslim terbanyak nomor 1 di dunia. Maka sekali lagi statement yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yang merendahkan, yang menistakan, yang menghina kemuliaan azan dengan menyandingkan azan sama seperti suara anjing menggonggong, ini adalah sebuah kebodohan. Sekali lagi, ini adalah sebuah kebodohan. Jangan-jangan ini mengingatkan kita juga dengan pesan Nabi SAW. Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, kata Nabi, ayyurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu. Dengan cara apa? Diwafatkan para ulama-ulamanya. Ketika corona datang ke Indonesia, lebih dari 1000 ulama-ulama besar di negeri ini satu persatu telah meninggalkan kita. Mulai dari kalangan para habaibnya, para kiainya, para masyaikhnya, dan lain sebagainya. Dan seiring waktu itu juga, di saat ulama diwafatkan, justru Allah hadirkan macam-macam kebodohan di negeri ini. Yang alim diwafatkan, yang bodoh dihadirkan. Siapa orang-orang yang bodoh itu? Salah satunya orang-orang yang dia berbicara baru berpikir. Orang pintar itu selalu berpikir dulu, baru berbicara. Apapun yang keluar dari mulutnya pasti sudah melalui proses penyaringan yang ketat. Yang keluar dari mulutnya pasti sesuatu yang bijak. Apalagi keluar dari mulut seorang pejabat yang ucapan, tindakan, sikap pasti akan berpengaruh bagi siapapun yang melihat dan mendengarnya.
Orang bodoh berbicara dulu, baru berpikir. Dia baru menyadari kesalahannya setelah terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketahuilah, ada yang lebih dahsyat, saudaraku. Orang bodoh kuadrat, jahil murakkab. Udah tahu dia ngomongnya asal, tapi dia nggak menyadari kesalahannya, nggak mau minta maaf, padahal umat sudah bergejolak menampakkan kemarahan dan emosinya. Demo ada di mana-mana gara-gara kebodohan ucapannya, dan yang lebih dahsyat, dia mempertahankan kebodohannya dan tidak mau mengakui kesalahannya dan enggan meminta maaf. Dan yang lebih dahsyat lagi bikin kita geram, belum selesai masalah azan dia hadirkan, dia sudah merembet-rembet masalah-masalah lain yang akan mengusik ketenangan kaum muslimin di negeri ini. Na'udzubillah min dzalik. Inilah gambaran cerminan orang-orang yang jahilun murakkab, orang bodoh kuadrat, ngomong asal tapi dia nggak menyadari apa yang dia omongkan adalah sebuah kebodohan. Ingat kata pepatah, al-bala muwakkalun bil mantiq. Berapa banyak bala, bencana, musibah itu terwakilkan karena ucapan dari kita. Maka kalau hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berucap, maka itu akan menjauhkan kita dari bala, musibah, dan bencana. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita akan dengarkan sama-sama ucapan Bapak Menteri Agama kita yang memberikan analogi yang menggambarkan sebuah perbandingan antara azan dengan suara anjing menggonggong. Saya hidup di lingkungan non-muslim. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Model begini jadi menteri agama. Inilah jangan-jangan yang pernah disebutkan dalam pesan agama, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Kalau segala urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kalau orang-orang seperti ini dipertahankan menjabat sebagai menteri agama, maka lambat laun orang-orang beginilah yang akan menghancurkan Islam dari dalam. Ini musuh dalam selimut, dan ini sangat berbahaya. Maka kita berharap mudah-mudahan orang-orang seperti ini segera digantikan untuk menjaga keberkahan negeri ini biar tidak ada bencana dan musibah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan saksikan dulu. Orang yang cerdas, orang yang pintar pasti bisa membedakan mana suara azan, mana suara anjing menggonggong. Tapi sayang, menteri yang satu ini, dia menyamakan suara azan seperti suara anjing menggonggong. Itu sama saja memberikan analogi coklat dengan tai ayam. Ini hanya orang-orang bodoh yang memberikan perumpamaan seperti ini. Kita dengarkan dulu ya, biar kita bisa melihat dan menilai. Kira-kira kita termasuk orang yang pintar, atau jangan-jangan sama seperti dia, orang bodoh yang nggak bisa membedakan mana kalimat mulia, mana kalimat yang sia-sia, mana kalimat yang indah yang mendatangkan pahala dan keberkahan, mana suara-suara yang tidak ada manfaatnya. Sekarang kita dengarkan, ini suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Alangkah indah suara azan, Masya Allah. Di negara yang jelas-jelas muslimnya minoritas, sekarang tidak sedikit suara azan dikumandangkan, bahkan diberikan kesempatan di tengah kota seperti konser, umat muslim diizinkan mengumandangkan azan, bahkan yang mengantri ribuan jamaah yang tidak sabar mendengarkan lantunan suara azan itu justru datang dari orang-orang kafir di sekitarnya. Begitu azan dikumandangkan dengan suara speaker yang menggetar, yang menggema, yang menggelegar di tengah kota, tidak sedikit mereka begitu selesai mendengar azan, mereka berkata, alangkah indah suara ini. Dan tidak sedikit mereka pun mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan dan kedahsyatan magnetnya azan. Sekarang kita bandingkan dengan suara anjing menggonggong. Kita dengarkan. Teman-teman sekalian, Anda bisa bedakan mana kalimat yang indah, mana kalimat yang tidak indah, mana kalimat yang mulia, mana kalimat yang sia-sia. Maka sekali lagi, siapapun yang mengatakan bahwa azan ini adalah seperti suara anjing menggonggong, maka demi Allah hari ini saya sampaikan, orang seperti ini adalah orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Dan orang seperti ini sudah seharusnya kita semua melaknat dia agar Allah memberikan azab baginya di dunia dan di akhirat. Kalau seandainya dia tidak meminta maaf kepada kaum muslimin di Indonesia khususnya dan muslimin umum yang ada di seluruh dunia ini. Kalau seandainya dia tidak mau bertobat, maka kita laknat dia dunia sampai akhirat. Habib, nggak boleh melaknat orang. Ini biasanya yang ngomong begini orang-orang yang mau cari aman, orang-orang yang mau cari keuntungan dunia. Mana dalilnya Habib? Silakan buka surah Al-Ahzab ayat 57.
Kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kata Allah terhadap orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya, la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah pasti akan menyiapkan bagi mereka azab yang dahsyat yang akan menghinakan mereka dunia sampai akhiratnya. Maka dengarkan wahai Menteri Agama, dengarkan, pasang telingamu. Ucapanmu itu sudah menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, dan Allah langsung yang akan melaknatmu dunia dan akhiratmu. Engkau akan celaka dan Allah siapkan bagimu azab yang akan menghinakanmu dunia sampai akhirat. Maka bertaubatlah, maka akui kesalahanmu. Ingat, kalau Anda tidak mau bertaubat dan tidak mau mengakui kesalahan Anda dan enggan meminta maaf, maka kalimat Anda itu akan menggugurkan akidah Anda, akan memurtadkan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena azan kalimat yang mulia, di dalamnya ada ta'zimullah wa tauhiduh, ada kesaksian kepada Allah dan ke atas keesaannya, wasyahada li nabihi birrisalah. Di sana kita bersaksi, bersyahadat dengan risalah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada an-nida ila salah, panggilan kepada salat. Kemudian ada an-nida ila falah, ada panggilan terhadap kemenangan. Ada kalimat takbir dan lain sebagainya. Ini kalimat-kalimat yang menjelaskan kemuliaan, kesucian, dan ini semua kalimat-kalimat yang harus kita jaga keagungannya. Siapapun yang menghinakan kalimat ini, demi Allah, kami Muslim tidak akan diam. Kami rela bermandikan darah untuk mengangkat, menjaga kemuliaan kalimat tauhid. Karena ketika kita berjuang memuliakan kemuliaan agama Allah, maka Allah akan memuliakan kita dunia dan akhiratnya. Maka sekali lagi, mintalah maaf kepada kaum muslimin dan bertaubatlah kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini kalau tidak segera digantikan, maka ini bisa menjadi pintu pembuka kehancuran Indonesia ke depan. Satu persatu keberkahan negeri ini akan Allah hilangkan. Allah ganti dengan bencana, musibah, malapetaka. Kenapa? Ada musuh-musuh Allah, ada orang-orang munafik, ada orang-orang yang jahat lisannya, yang menghinakan agama Allah, dan Allah tidak akan diam. Pasti Allah akan cabut keberkahan negeri ini, dan boleh jadi Allah hadirkan musibah buat kita.